Pendahuluan ya, Bu? Oh iya. Nah, itu yang dimaksud. Sebenarnya saya mau ucapkan tadi tentang nasionalisme. Ya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawan. Saya mau ucapkan itu tapi lupa. Tadi ke bawah saja ada globalisasi nyaris. Saya juga mau tahu, lupa tuh apa yang Aduh, untuk pemberian motivasi tadi sudah bagus. Iya. Pemberian motivasi untuk anak-anak. mungkin itu dikaitkan dengan adanya pandemi, ya. Satu Ibu Siri tadi waktu pas kita akan masuk pada serta yang ke terakhir ini, Kang. Terakhir. Iya, Bu. Ya. Ya, Bu, terakhir, Bu. Ya, jadi siapkan untuk pengamat agar dan silakan untuk yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat dong satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Masih semangat? Kita harus semangat. Ibu juga ini masih semangat. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak sehat? Sehat, Bu. Sehat, Bu. Iya, alhamdulillah, karena kita masih diberikan kesehatan di hari yang cerah ini. Jadi, untuk anak-anakku, saya suruh untuk ketua kelas membacakan doa untuk membuka pelajaran kita hari ini. Coba Nak Saleh pimpin doa. Ya, Bu. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, terima kasih banyak Nak Saleh. Selanjutnya kita akan menyanyi salah satu lagu nasional Satu Nusa Satu Bangsa yang akan dipimpin oleh Nak kita, Nak Rosmiati. Silakan Nak Rosmiati. Terima kasih, Bu Guru. Sebelum kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Satu Nusa Satu Bangsa, marilah kita samakan suara. Satu Nusa
kasih Nak Rosmiati karena sudah memimpin teman-temannya. Sekarang untuk menambah semangat kita lagi di siang hari ini, coba Nasiti untuk memimpin temannya untuk tepuk PPK dan salam PPK. Baik Bu, teman-teman, mari kita tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius Nasionalis mandiri gotong royong integritas. Salam PPK. Cerdas, Jadi, teman anak-anakku sekalian, siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Ada yang tidak hadir? Putri. Kenapa putrinya? Sakit perutnya tuh. Oh, sakit perutnya. Mungkin makanya saya pesankan anak-anak selama ini, kalau jajan jangan sembarangan, apalagi kalau di pinggir jalan. Di pinggir jalan kan biasanya ada makanan itu tidak ditutup. Jadi di situ ada lalat-lalat hinggap. Lalat itu kan dari sampah kotoran. Terus singgah di makanan, pasti di situ singgah penyakitnya, kumannya, terus dimakan sakit perutnya kita. Jadi kalau mau beli jajanan di luar, lihat dulu jajanannya terbungkus rapi apa tidak. Oke anak-anak? Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Doakan teman kita Putri supaya dia cepat sembuh. Karena kita ini anak-anak, khususnya anak-anakku sekalian, itu adalah bibit-bibit unggul. Jadi anak-anakku sekalian itu merupakan bibit-bibit unggul yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa. Jadi marilah kita merawat kesehatan tubuh kita. Apalagi anak-anakku sekalian ini adalah kebanggaan orang tua, buah hati orang tua yang sangat disayangi. Ya, jadi sebelum kita melangkah ke pembelajaran kita, yaitu tema 8, subtema 3 pembelajaran 1, saya ingin bertanya, siapa yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Saya Bu, Ya, Nak Siti. aku anggota pramuka. Jadi aku anggota pramuka. Jadi sekarang kita akan belajar mengenai rambu-rambu lalu lintas. Sebelum Ibu memasuki pelajaran, Ibu akan bertanya di sini, siapa yang pernah mengendarai kendaraan? Naik kendaraan, baik itu sepeda, kendaraan beroda 2 atau beroda 4. Siapa? Bapak Saya, Bu. Saya naik motor, Bu. Ya, Saya, Bu. naik sepeda? Iya. Iya, naik sepeda. Terus kalau Nasale naik apa ke sekolah biasanya? Bapak Bu yang bonceng naik motor. Iya, bapaknya Nasale, karena kalau Nasale belum boleh naik kendaraan. Karena kenapa? Belum ada apanya? Belum ada SIM-nya, surat izin mengemudi. Jadi belum cukup umur ya. Jadi harus dibonceng sama bapaknya atau ibunya di rumah. Jadi terus siapa lagi yang pernah mencoba naik salah satu jenis kendaraan, misalnya kereta api? Di sini belum pernah ya? Anak-anakku Belum, sekalian. Bu. Belum, Ibu, belum. Pernah, Bu. Jadi di sepanjang jalan anak-anakku pasti di sini ketika pergi ke sekolah pasti melihat banyak di situ macam-macam di pinggir jalan. Siapa yang kira-kira di sini yang bisa menyebutkan apa-apa saja yang biasa dilewati ketika kita pergi ke sekolah atau pergi ke pasar kah, atau ke mall kah, pergi belanja sama orang tua? Apa saja? Rambu-rambu dilarang berhenti, Bu Guru. Oh, rambu-rambu lalu lintas. Siapa yang bisa, anak-anakku yang bisa menyebutkan
biasa di jalanan itu ada rambu lalu lintas. Warnanya apa saja di situ? Merah, Bu. Merah, Bu. Iya. Ibu guru akan menunjukkan ini. Lihat anak-anakku. Lihat, Sering saya lihat itu, Bu. Sering saya lihat itu, Bu. Ada itu lampu kalau berhenti, Ibu. Oh, ini namanya lampu lalu lintas. Jadi pelajaran kita sebentar sebelum Ibu menayangkan video, ini ada kaitannya dengan yang Ibu tunjukkan. Ini namanya lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini warnanya ada 3, yaitu ada merah, ada kuning, dan ada hijau. Jadi ini adalah simbol lambang lalu lintas yang artinya bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, ada huruf, ada angka, ada kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Jadi sebentar di sini, kalau ini yang warna merah artinya adalah berhenti. Kalau berhenti, ke semua kendaraan tidak boleh jalan. Kalau warnanya kuning, artinya berhati-hati. Terus yang warna hijau, silahkan berjalan. Jadi semua kendaraan boleh berjalan. Jadi tujuan dari adanya lambang lalu lintas ini adalah supaya kita senantiasa tertib dan aman dalam berkendara. Tidak boleh nerobos. Kalau misalnya anak Saleh pergi ke sekolah dibonceng oleh orang tuanya, terus ada lampu merahnya menyala, terus pas Salehnya ini orang tuanya langsung saja nerobos. Itu tidak boleh karena melanggar aturan lalu lintas. Bisa-bisa nanti kecelakaan anak Saleh ya. Ya, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Tunggu ya, Ibu buka dulu. Sudah lihat anak-anak? Sudah? Sudah. Sudah ya. Jadi di sini ada tema 8, Perannya Muda Karana, subtema 3, Aku Suka Bertualang, pembelajaran ke-1. Jadi di sini tujuan pembelajaran kita melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis jenis lambang rambu lalu lintas dengan benar. Melalui kegiatan mengamati gambar, peserta didik dapat mengidentifikasi arti lambang rambu-rambu lalu lintas dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati data, peserta didik dapat mengumpulkan data menurut kategori tertentu dengan tepat. Sekarang di sini ada video yang Ibu tayangkan. Anak-anakku perhatikan semua ya, video yang Ibu tayangkan ini. Mari mengenal rambu-rambu lalu lintas. Assalamualaikum Kedengaran warahmatullahi anak-anak? wabarakatuh. Iya, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran? Kedengaran. Baik, makasih. Sahabat The New For Kids, kali ini kita akan kalian nih. Ada yang lihat rambu-rambu lalu lintas. Nah, rambu-rambu lalu lintas adalah rambu-rambu bisa berupa lampu seperti ini yang ada di jalan seperti lampu lalu lintas ini. Dan lampu ini dibuat dengan pelindung cahaya matahari yang khusus. Yuk sekarang kita lihat cara bekerja lampu lalu lintas.
Jika lampunya berwarna merah, berarti mobil harus berhenti. Dan jika lampunya warna kuning, mobil bersiap-siap. Untuk warna hijau, mobil boleh berjalan. Dan sekarang kita lihat lagi yuk rambu-rambu yang lainnya. Rambu-rambu lalu lintas dibagi beberapa Perhatikan ya, bagian. anak-anak. Peringatan, Iya, Bu. dan juga Iya Bu Guru. Dan sekarang kita lihat lampu peringatan. Nah, jika melihat mobil seperti ini, tandanya berhati-hati karena jalanan licin. Dan jika rambu seperti ini, seperti pagar, berarti tandanya ada perlintasan kereta api. Lampu yang berikutnya adalah lampu hati-hati, ada turunan, sehingga pengemudi harus berhati-hati. Dan sekarang rambu-rambu petunjuk. Rambu berikutnya adalah rambu petunjuk arah jalan. Kemudian ada tanda SPBU. Dan selanjutnya rumah sakit. Dan yang ini adalah masjid. Kemudian ada tanda rumah makan. Dan ini adalah halte bus. Dan yang terakhir adalah jalan berputar atau bundaran. Lanjut lagi yuk ke rambu-rambu larangan. Yang pertama ada tanda seperti ini, dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang masuk atau proboden, dan juga dilarang merokok. Selanjutnya, dilarang memfoto atau mengambil gambar. Nah, itu tadi penjelasan rambu-rambu lalu lintas. Semoga video kali ini dapat bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Iya, jadi setelah tadi mengamati video, pasti anak-anakku sekalian sudah paham yang mana ada di situ lampu lalu lintas, bagaimana gambarnya, terus kalau gambar yang rumah sakit bagaimana, terus ada juga yang dinamakan zebra cross, ada yang dinamakan itu tadi waktu gambar mobil, terus itu jalanan licin, jadi harus berhati-hati. Terus selanjutnya ini ada gambar, mengamati gambar. Coba anak-anakku semuanya mengamati gambar yang ada di situ, yang kalian lihat. Gambar apa saja di situ yang dilihat di gambar anak-anak? Ada mobil warna kuning, Bu Guru. Iya. Ada anak-anak menyeberang, Bu. Anaknya sedang menyeberang Ada sedang guru. menyeberang. Iya. Ada gambar lampu. Lampu. Iya. Ada AS Bu. Iya ini huruf S namanya di ini stop, dilarang berhenti. Terus kalau gambar yang ini, Dilarang parkir. iya. Parkir, Terus Bu. ini yang ada garis-garis putih dengan hitam, cross. zebra cross. Artinya Menyeberang Bu. iya tempat menyeberang, khusus untuk pejalan kaki. Terus ada lambang rambu lalu lintas. Jadi lambang atau rambu-rambu lalu lintas ialah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Jadi di sini ada jenis-jenis lambang rambu lalu lintas. Yang pertama, rambu larangan berisi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pengguna jalan. Jadi di sini ada beberapa gambar di sini. Ya, jadi larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan pengguna jalan. Terus yang kedua, rambu perintah berisi perintah yang
wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Di sini ada tempat parkir, jadi dikhususkan untuk tempat parkir, ada jalur untuk pejalan kaki, ada jalur untuk sepeda, dan ini semuanya ini untuk perintah berisi yang dilakukan oleh pengguna jalan. Terus yang ketiga, ada rambu peringatan berisi peringatan bagi pengguna jalan bahwa di depan ada kemungkinan bahaya atau tempat berbahaya. Jadi di sini ada gambar ini, ada jalan bergelombang, ada lontaran kerikil, yang kecil ya. Terus saya lanjut. Yang keempat, rambu petunjuk berisi tentang informasi yang ditujukan kepada pengendara dan pengguna jalan berupa kejadian ataupun petunjuk. Jadi di sini ketika kita melihat ada gambar sendok dengan garpu, itu tandanya apa, Nana? Dilarang makan. Bukan. Apalagi ini ada gambar sendok dengan garpunya, tempat apa ini? Tempat makan, Bu. Ya, tempat makan. Terus di sini ada gambar mobil ini PSPBU. Terus ada di sini berbentuk bintang di sini, ya ini tempat masjid ini. Terus ini ya bergambar telepon, berarti tempat menelpon di sini. Jadi setelah Ibu menampilkan, saya akan membagikan kelompok. Jadi kelompoknya itu ada kelompok merah dengan kelompok kuning. Yang kelompok merah berjumlah 4 orang, begitu juga dengan kelompok kuning 4 orang. Dicatat ya anak-anak namanya, kalau kelompok merah itu namanya Novianti, Nurdia, Nurfitra, Nurhaina. Dan kelompok kuning ada Nursani, Siti Saoda, ada Sri Wahyuni, dan Nur Hayati. Jadi untuk ketua kelasnya, coba bagikan LKPD-nya, Nasaleh. Sudah diberikan? Kelompok berapa saya, Bu? Masuk di kelompoknya, kelompok merah. Oh, ya, Bu. Jadi sini. Nah, LKPD-nya sudah saya bagi, Bu. Iya, dan sekarang anak-anakku silakan untuk membagi kelompoknya, cari teman kelompoknya, duduk bersama, bekerja bersama, jangan ada yang menulis terus ada yang tidak, harus kerjasama ya. Jadi ini dikerjakan, amatilah gambar di bawah ini. Ini ada gambar, silakan anak-anak amati, terus tuliskan rambu-rambu lalu lintas yang ada pada gambar dan artinya. Ini, jadi iya, ini. Sudah lihat semua, Nana? Sudah, Bu. Iya, jadi sekarang amati gambarnya. Baru diskusikan bersama kelompoknya. Tulisannya harus yang rapi, bersih. Jangan coret sana, coret sini ya. Saya kasih waktu 2 menit untuk mengerjakan ini bersama teman kelompoknya. Sambil melihat di saya mau bertanya, siapa tahu ada yang kesulitan dalam melakukan tugas kelompoknya, bertanya sama Ibu ya. Kelompok merah bagaimana? Ada kesulitan? Kelompok kuning? Ditahu Ibu semua jawabannya. Iya. Sudah? Bu, namanya menulis Nursani, Bu.
Nah, Nursani menulis. Tidak boleh begitu, temannya kerja terus Nursani kerja. Tidak boleh. Yang namanya kerja kelompok. Sri yang laporkan ini Bu hasilnya. Iya, jadi yang namanya kerja kelompok itu harus kerja sama, jangan kerja sendiri-sendiri ya nak. Sudah? Iya. Kelompok merah dan kelompok kuning sudah? Iya, sudah. Sekarang kelompok merah, siapa yang mewakili kelompoknya untuk ini membacakan hasil diskusi kelompoknya? Saya Bu Guru. Iya, silakan Nanopi. Ya, gambar pertama Bu, ada tanda S, kemudian ada garis merah, dilarang berhenti Bu, stop. Iya, kemudian yang gambar kedua ada huruf P, kemudian ada garis merah, dilarang parkir Bu. Iya, pintar Nak Novi. Kemudian yang ketiga tempat penyeberangan Bu, atau zebra cross. Iya. Kemudian yang gambar keempat Bu, lampu merah Bu. Iya, lampu merah. Terus kelompok kuning. Siapa yang mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Silakan. Saya Bu. Iya, Nasri, silakan. Di sini Bu hasil kelompok saya, kelompok kami dari kuning. Yang pertama, gambar pertama ada huruf S di dalam lingkaran. Iya. Baru dikasih tanda apa itu? Baru itu artinya dilarang berhenti atau dilarang stop. Iya, pintar. Tanda kedua Bu ada huruf P. Di dalam lingkaran merah juga Bu, berarti dilarang parkir. Iya, dilarang parkir. Terus kemudian di gambar ketiga Bu ada jalanan ada warna merah, bukan merah, hitam dengan putih. Hitam. Ada orang menyeberang, berarti tempat penyeberangan. Atau zebra cross. Oh, zebra cross Bu ya. Kemudian di bawah lagi ada lampu-lampu 3 Bu. Ya, ada merah, kuning, hijau. Biasa dibilang orang lampu merah Bu, tapi kalau kita di kelompok tadi bilang lampu lalu lintas. Iya, terima kasih atas semua jawabannya anak pintar semua. Beri tepukan semua. Jadi kelompok merah dengan kelompok kuning sudah menjawab semua yang ada di sini, tanda-tanda rambu lalu lintas dan artinya. Sekarang saya mau periksa dulu pekerjaannya anak-anakku. Ini sebentar saya periksa dulu ya. Kumpul dulu semuanya di atas mejanya Ibu. Iya Bu, tunggu Bu. Ya, ketua kelompok silakan Saleh, kumpul pekerjaannya anak teman-temannya. Iya Bu. Iya sudah. Ya, sekarang saya periksa pekerjaannya dulu. Iya, sudah saya periksa semua dan alhamdulillah hasilnya bagus sekali. Kelompok merah dapat 10 semua, terus di kelompok kuning dapat 10 semua. Itu artinya anak-anakku sudah paham tentang rambu-rambu lalu lintas. Hebat semua. Tepuk tangan buat kelompok merah dan kelompok kuning. Sekarang kita lanjut. Ada namanya diagram gambar. Jadi di sini ada diagram gambar adalah penyajian data dalam bentuk gambar-gambar pada suatu tabel yang mewakili nilai-nilai tertentu. Di sini ada contoh Udin dan teman-teman melaporkan catatan hasil perjalanan. Laporan berisi banyak bendera yang ditemukan selama perjalanan. Jadi di sini ada 3 jenis bendera, ada benderanya berwarna merah, kuning, dan hijau. Jadi bendera merah ini banyak bendera yang ditemukan, ada 4, ditulis dalam bilangan angka 4. Terus yang kedua, bendera yang berwarna kuning
ada bendera yang ditemukan ada 7, terus dituliskan dalam bilangan angka 7. Terus bendera yang ketiga itu warna hijau ada 3, ditulis dalam bilangan angka 3. Jadi sekarang nanti anakku ada lagi LKPD yang Ibu bagikan. Jadi laporan tersebut disajikan juga dalam bentuk diagram. Laporan dalam bentuk diagram terlihat seperti berikut. Ini yang tadi, laporan yang tadi kalau dituangkan ke dalam diagram inilah, kalau warna merahnya ada 4, terus bendera yang berwarna kuning ada 7, terus banyaknya bendera warna hijau ada 3. Sekarang selanjutnya ini tetap di kelompoknya masing-masing, yaitu kelompok merah dengan kelompok kuning. Silakan berdiskusi kembali sesama temannya, mewawancarai 10 orang temanmu. Cari tahu banyak temanmu yang mengenal rambu-rambu berikut ini. Laporannya itu dibuat dalam bentuk diagram. Di sini ada 3 simbol rambu lalu lintas. Yang pertama ini ada gambar P, ada garisnya, terus yang kedua ada huruf S, terus di garis ada ini lampu lalu lintas. Jadi banyak teman yang sudah mengetahui ada berapa. Jadi di sini jawabannya bervariasi, anak-anak beda-beda. Kalau misalnya dilarang parkir, ada berapa temanmu di sini yang tahu? Terus yang kedua juga, kalau arti rambu lalu lintas ini dilarang berhenti, ada berapa orang di sini yang tahu? Begitu juga dengan yang ketiga, lampu lalu lintas, ada berapa temanmu yang tahu? Terus disajikan hasil wawancaramu dalam bentuk diagram. Jadi di sini nanti diagramnya digambar. Terus ini di bagian A, banyaknya siswa yang mengenal rambu lalu lintas parkir ada berapa orang? Jadi sini jawabannya bervariasi. Yang kedua, banyaknya siswa yang mengenal rambu dilarang berhenti ada berapa? Terus C, banyaknya siswa yang mengenal rambu lalu lintas ada berapa? Jadi silakan anakku kerja. Paham sampai di sini anak-anak? Iya, Bu. Paham? Iya, Bu. Iya, sudah Bu. Ke kelompoknya lagi masih tetapnya yang sama tadi, kelompok merah dengan kelompok kuning. Saya kasih waktu 2 menit untuk kerja. Silakan anak-anak bertanya sama ibu kalau ada yang tidak dimengerti atau tidak dipahami. Diagramnya yang bagus ya, pakai mistar supaya lurus, tidak bengkok-bengkok. Bagaimana, ada kesulitan? Bagaimana kelompok merah sudah? Bisa. Kelompok kuning sudah? Kelompok merah sudah? Bagaimana kelompok merah? Nopianti, Nurdia? Sudah, Bu, sudah. Sudah. Kelompok kuning, Nursani, Auda? Iya, Bu. Sudah Bu. Sudah? Ah iya. Ya, sekarang
Kelompok kuning. Tadi kan kelompok merah yang pertama untuk mempresentasikan. Sekarang kelompok kuning duluan. Siapa yang mewakili kelompoknya? Siapa? Tunjukkan ke Ibu. Hasil wawancaranya yang dalam bentuk diagram ya. Ada berapa di situ temanmu yang sudah mengetahui dilarang parkir? Iya. Dengan kelompok kuning, siapa? Iya, Bu. Kelompok kuning. Bu, sudah 7 orang yang tahu, Bu. Ah iya, jadi sekarang semua pekerjaannya itu dikumpul sama ketua kelompoknya, saya akan periksa. Coba Nasale kumpul semua ya. Jangan salah, Bu. Nak tarik-tarik, kirobe kertasku. Ah tidak, nanti saya tunggu Nasale. Ayo Nasale kumpul. Wah, sudah Ibu. Sudah, iya. Sekarang Ibu saya akan periksa pekerjaannya kelompok merah dengan kelompok kuning. Ya, sekarang saya sudah memeriksa semua hasil diskusi kelompoknya, yaitu kelompok merah dan kelompok kuning. Alhamdulillah hasilnya bagus dan sudah memenuhi KKMP, tidak ada lagi yang remedial ya. Jadi sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, saya akan meminta anakku sekalian, salah satu teman, itu temannya nama Siti Sauda, coba simpulkan pelajaran kita hari ini. Coba Siti. Angkat tangan yang tahu. Siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Iya, silakan Nak, silakan. Iya, Bu, terima kasih. Kesimpulannya, lambang atau rambu-rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalanan yang berupa lamban, huruf, angka, kalimat, dan atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Itu, Bu, kesimpulan menurut saya. Ah iya, jadi sekarang Ibu akan memberikan evaluasi. Ada 3 soal ya. Jadi sudah ini bagikan ya Anak Saleh. Itu soal evaluasinya yang 3 soal yang sudah Ibu berikan tadi. Iya, sudah. Iya, jadi anak-anakku sekalian kerjakan itu. Saya kasih waktu 2 detik karena itu gampang, cuma pilihan ganda. Tinggal hurufnya saja ditulis jawabannya, baru dikumpul sama ketua kelasnya. Baru dikumpul ke saya Nasale ya. Iya, di depan saya berikan hasilnya dapat berapa semua soal evaluasinya. Sekarang Nak Rosmiati pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Mau nyanyi apa Ibu Rosmiati? Lagu apa teman-teman? Ampar-ampar pisang. Ya. Ya, ampar-ampar pisang. Sekarang teman-teman, marilah kita bersama-sama menyanyikan ampar-ampar pisang. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, ya. Ampar-ampar pisang.
apa itu tempo dimakan api berlanjut tempo dimakan api Iya, terima kasih. Terima kasih untuk anak Rosmiati. Jadi pelajaran kita hari ini sudah berlangsung baik dan hasilnya sungguh memuaskan. Jadi untuk minggu depan kita akan belajar pembelajaran tema 8 subtema 4 yang aku suka berkarya. Jadi sekarang Ibu Guru akan menutup pelajaran kita dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mari kita beri aplaus untuk peserta yang terakhir, Ibu Senang. Ya, terima kasih ya Bu, sudah tampil saat ini di yang terakhir. Jadi sudah menimba pengalaman, melihat baik buruknya, melihat mana yang benar, mana yang tidak, sehingga bisa tampil dengan baik. Tapi saat ini kita akan dengarkan dulu para pengamat yang akan menyampaikan komentarnya. Silakan pertama. Saya Bu. Ya, Bu Rosmiati. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf Bu Sena. Nggak apa-apa Bu, silakan. Masih banyak kekurangan Bu. Ya baiklah. Jadi di sini yang sempat saya saksikan bahwa dalam kegiatan pembelajaran mulai dari pendahuluan, inti, penutup sudah bisa membawakan langkah demi langkah secara sistematis, secara konsisten. Namun pada penilaian tadi, pada saat pembagian LKPD, kalau menurut informasi dari kemarin bahwa LKPD itu dinilai secara kualitatif, bukan kuantitatif. Dan yang menarik perhatian saya di sini adalah penggunaan media pembelajaran. Sangat menarik karena sudah mampu menerapkan yang namanya TIPEC, yaitu kemampuan mengintegrasikan teknologi ke dalam proses pembelajaran. Terima kasih Bu Sena. Ya, baiklah, saya kembalikan kepada Ibu Guru Fani. Iya, bagus sekali ya tanggapan dari pengamat. Bu. Terima kasih untuk pengamat yang kedua. Ya Bu, terima kasih. Iya. Sebelumnya minta maaf Ibu Sena. Iya, enggak apa-apa Pak, silakan Pak. Ini masukan buat saya. Secara keseluruhan Bu sudah bagus. Cuma ada beberapa sedikit yang perlu diperhatikan. Seperti yang di sintaks 1, di situ langsung ada pembagian kelompok. Ternyata tadi nanti di sintaks 2 baru dibagi kelompok Ibu. Bisa dilihat di RTP-nya di situ Ibu. Oh iya Pak. Iya. Kemudian yang di bagian akhir mungkin pesan-pesan untuk anak-anak belum disampaikan. Padahal tadi ingat. Ya, jadi susunannya mungkin Bu yang masih perlu diperhatikan. Oh iya, makasih Pak. Ya, makasih Bu. Untuk kedua pengamat yang sudah menyampaikan apa yang mereka amati saat ini, bagaimana Bu Sena? Tanggapannya bagaimana? Itu tentang tadi pesan-pesannya di akhir waktu ketika menutup, ya memang padahal tadi saya ingat betul itu, aku bilang sudah saya tulis juga. Iya. Kalau yang dikomentari oleh Bu Rosmiati bagaimana Bu? Yang